Yosa, kembali lagi di Kakoi Anime. Dan ya, ini dia full spoiler manga One Piece chapter 1080 yang terdiri dari 17 halaman. Dimana judul chapter kali ini seperti yang kita ketahui, yaitu Pahlawan Legendaris. Dan untuk covernya adalah suatu cover request yang berisikan permintaan Hiyori dan Kawamatsu sedang bermain kertas origami. Oke, pada chapter kali ini dimulai di Hachinosu, Pulau Bajak Laut, di mana kita melihat bagaimana beberapa perompak berbicara tentang pelarian seseorang. Dan kemudiannya kita melihat bahwasannya Koby telah melarikan diri dengan tahanan lainnya di pulau itu. Dan selanjutnya pula kita diperlihatkan flashback kecil di sini, di mana kita bisa melihat bagaimana Perona menemukan Koby di dalam suatu sel. Di sana terjelaskan Perona memberitahu Koby bahwa dia akan membebaskannya jika hanya Koby membantunya melepaskan Moria juga. Di mana diketahui bahwa Moria dipenjara di sel yang lebih dalam. Tetapi kita tidak melihat Moria pada chapter kali ini. Kemudian Koby menerima tawaran Perona itu dan sekarang dia juga membantu membebaskan tahanan lainnya yang dipenjara di tempat itu. Nah, di sini ketika para tahanan lainnya dibebaskan, di sisi lainnya para bajak laut yang ada di Pulau Hachinosu itu justru mencoba menangkap Koby karena mereka ingin memberikan kepada Crossguild, sebab pula bounty Koby ini adalah 5 bintang. Yang mana satu bintangnya sama dengan satu peti harta yang berisikan harta karun sejumlah atau senilai 100 juta berry. Yang itu artinya harga bounty Koby pada saat ini dengan 5 bintang adalah 500 juta berry. Dimana biasanya hadiah untuk kapten angkatan laut di Crossguild hanya 1 bintang saja, tapi Koby punya gelar pahlawan untuk marinir. Jadi hadiahnya jauh lebih tinggi dan juga lebih besar daripada kapten angkatan laut biasanya. Kemudian setelah Koby menjadi target orang-orang yang ada di pulau itu, Koby mencoba lari dari bajak laut itu, di mana dia bertindak sebagai umpan bagi para tahanan lainnya untuk melarikan diri. Tetapi sebenarnya kekacauan yang terjadi di sana sebenarnya pula beberapa anggota daripada bajak laut Kurohige telah menontonnya atau menyaksikan semuanya dari benteng tengkorak di pulau itu. Dimana kita melihat Alvaro Pizarro dengan buah iblis Shima no Mi, yang mana Shima sendiri memiliki arti pulau, jadi bisa dikatakan pulau-pulau Nomi. Yang mana di sini Pizarro menggabungkan dirinya dengan lantai kayu dan juga dinding batu di sana, sehingga membuat benteng tengkorak itu bergerak dan berbicara. Sekilas kemampuannya mirip dengan Pika, tetapi menurut Licker wajah Pizarro sama sekali tidak tercetak pada bangunan yang ia gerakkan. Dan di sini terlihat Pizarro sepertinya dia tidak ingin ikut campur dengan mengatakan, "Aku tidak ingin merusak kota," tepat setelah mereka selesai memperbaiki pelabuhan berbatu itu. Sementara di sisi lainnya ada member bajak laut Kurohige lainnya, di mana itu adalah Vasco Shot. Ya, pengguna buah iblis Gabu Nomi, di mana Gabu berarti minuman keras, bisa dibilang buah iblis minuman keras. Yang mana di sini ya terlihat Vasco Shot menciptakan gelembung minuman keras dan terbang di atasnya. Dia bilang dia ingin membakar kota dan semuanya. Lalu kemudiannya kita juga melihat Sanjuan Wolf, di mana dia merupakan pengguna buah iblis Deka Nomi, yang mana Deka sendiri memiliki arti memperbesar. Di mana di sini ya terlihat Sanjuan Wolf terlihat baru bangun tidur. Dan ya, dari Kurohige Pirate hanya mereka bertiga dan juga Shiryu yang berada di Pulau Hachinosu. Di mana kita melihat kemudiannya Shiryu di sini berdiri di benteng tengkorak bersama Pizarro.
Kemudian kita dimunculkan flashback tentang Teach atau Kurohige dan juga Koby, di mana Kurohige ingin menjadikan Hachinosu sebagai suatu kerajaan yang disetujui oleh pemerintah dunia, dan dia atau Kurohige ingin menjadi raja di pulau itu. Itu sebabnya dia menculik Koby untuk memeras pemerintah dunia. Tetapi Koby mengatakan kepada Kurohige bahwa mereka tidak dapat menggunakan dirinya untuk negosiasi karena Koby adalah anggota SWORD. Dan di sini Kuzan yang menjelaskannya bahwa anggota SWORD adalah marinir yang secara resmi mengundurkan diri dan mengembalikan kode mereka. Mereka dapat menyerang Yonko tanpa persetujuan siapapun, bahkan pemerintah dunia. Dan mereka tidak terikat pada rantai komando. Tapi Marine tidak bertanggung jawab atas nama mereka dan dapat memotong hubungan itu kapan saja. Dan di sini terlepas dari segalanya yang dijelaskan oleh Kuzan, Teach atau Kurohige masih berpikir dia bisa menggunakan gelar pahlawan Koby untuk menekan pemerintah dunia. Kemudian kembali lagi ke masa kini, SWORD tiba dan menyerang pulau Hachinosu. Sementara beberapa anggota SWORD diperkenalkan di sini, seperti Komandan Hibari, gadis yang muncul bersama Helmeppo sebelumnya. Dia adalah penembak jitu yang menggunakan peluru GP bunga, yaitu peluru Vegapunk yang mengubah bubuk Meshio menjadi bunga seperti kita lihat di cover story sebelumnya. Kemudian ada Laksamana muda Kujaku. Dia adalah cucu wakil Laksamana Suru dan pengguna buah iblis Muchi Muchinomi, yang mana Muchi sendiri berarti cambuk, dimana dengan begitu dia bisa memerintah apapun yang dia cambuk, termasuk bangunan. Dan terkait daripada sosok daripada Kujaku ini, dia adalah orang yang berada di sebelah Prince Gorge. Dan ya, selanjutnya ada Laksamana muda Prince Gorge. Dia adalah pengguna Gunyo Gunyonomi, di mana Gunyo sendiri berarti tanah liat, yang mana Prince Gorge ini bisa mengendalikan tanah liat dan dia bisa membuat golem pula, di mana terlihat dia bahkan bisa mengubah tubuh anggota SWORD lainnya menjadi tanah liat, yang mana bisa dilihat anggota SWORD lainnya yang berada di chapter kali ini juga muncul di bab chapter kali ini. Dan tampaknya Pangeran Grus membuat mereka semua menjadi golem. Sementara itu, Kujaku menjebak semua perompak di tengah pulau berkat bangunan yang dia kuasai. Oh, sepertinya akan ada pertarungan pengendalian pulau dan bangunan yang berada pada chapter kali ini. Nah, lanjut, kemudiannya terlihat kapal Garp tampak terbang di langit seperti Thousand Sunny saat menggunakan Kudobas. Di sana ada Helmeppo, Tashigi bersama Garp di kapal itu. Sementara kemudiannya Garp jatuh ke tengah pulau dengan menggunakan serangan pukulan besar, yang mana lebih detailnya adalah kita bisa melihat Garp meloncat dari kapal yang ada di udara, dan masih di udara juga Garp di sini melancarkan tekniknya, yaitu Galaxy Impact, di mana pukulannya tepat mengarah ke bawah, yang mana itu menghancurkan kota serta terpancarkannya petir hitam seperti Haki Raja. Apakah Garp bisa Haki Raja? Ya, menarik jika disaksikan. Dan ya, chapter kali ini berhenti di sini. Nah, untuk gambar spoilernya sebenarnya udah keluar beberapa jam yang lalu, dimana berikut ini adalah timeline yang lebih detail daripada chapter 1080 ini. Dimana seperti yang kita ketahui, chapter dimulai di Pulau Hachinosu. Di sana terlihat para bajak laut atau bajak laut Kroco yang ada di sana sangat bergembira karena juga mereka mengetahui dari koran kalau bounty daripada Koby adalah 5 bintang dari organisasi Crossguild. Kemudian di panel berikutnya kita melihat Pulau Hachinosu bergerak dan berbicara, di mana diketahui ini merupakan kekuatan daripada salah satu anggotanya kru bajak laut Kurohige. Sementara masih di panel yang sama kita melihat Koby di sini ya mencoba melarikan diri, tetapi kakinya masih tersangkutkan suatu borgol yang ia bawa di sana. Lalu di panel berikutnya kita melihat beberapa anggota daripada bajak laut Kurohige seperti Shiryu, kemudian Pizarro, dan juga ada Vasco Shot yang di sana telah
telah menciptakan suatu gelembung dan dia berdiri atau duduk di atasnya. Di mana di halaman berikutnya diketahui bahwasannya gelembung yang diduduki oleh Vasco Shot itu berasal daripada mulutnya si San Juan Wolf yang di sini terlihat sedang tidur. Sementara pula kita bisa melihat di sini ya Pizarro muncul di sana dalam bentuk batu yang tubuhnya keluar dari sana seperti pika. Kemudian di halaman berikutnya kita bisa melihat ya di sini Kobe berusaha untuk kabur dan kemudiannya di tengah-tengah panel ini kita mendapatkan flashback tentang Kurohige kenapa dia menculik Kobe. Dan nampaknya di sini ada 2-3 halaman untuk flashback itu. Kemudian di halaman berikutnya kembali ke masa kini di mana Kobe masih berlari dan berlari di sana. Nah, lanjut di halaman berikutnya kita melihat kalau pasukan SWORD telah muncul di sana. Dan di satu panel kita bisa melihat salah satu bajak laut telah menebas salah satu anggota SWORD itu. Tetapi yang jadi menariknya tiba-tiba kepalanya nyatu kembali seperti lumpur, di mana itu membuat kaget para anggota bajak laut di sana. Nah, di halaman berikut lainnya kita diperlihatkan salah satu anggota SWORD bernama Kujaku yang di sana dikepung oleh para bajak lautan. Nah, kemudian di panel berikutnya kita melihat kroco-kroco di sana ya, bajak laut Hachinosu itu bersiap untuk menembak. Tetapi ketika mereka menembaknya, justru bungalah yang keluar dari sana. Dimana entah apa penjelasannya, nampaknya ini disebabkan oleh salah satu anggota SWORD bernama Habari. Kemudian di halaman berikutnya lagi kita melihat salah satu anggota SWORD lainnya yaitu Prince Gors yang di sana duduk di atas yang nampaknya mengendalikan golem-golem yang dia ciptakan sebelumnya. Kemudian entah bagaimana penjelasannya kita melihat ya kapalnya Garp ini terbang seperti kudobas. Ada suatu ledakan dari belakang kapalnya yang melontarkan kapal itu ke atas. Yang di sana ada Tashigi, Helmeppo dan juga Garp tentunya. Dimana di halaman berikutnya ketika kapalnya Garp ini berada di udara, Garp meloncat dari sana yang mana membuat orang semua di sana kaget dan dengan brutalnya Garp melancarkan serangannya yang dinamakan Galaxy Impact, di mana itu menghancurkan kota Hachinosu. Namun untuk saat ini belum ada konfirmasi apakah patung tengkoraknya juga hancur atau tidak. Dan ya itulah akhir chapter kali ini yang minggu depan libur.